Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera. Pagi ini saya akan membawakan sebuah inspirasi dengan tema si anak muda menebang pohon kayu. Ada satu kisah tentang anak muda untuk mencari pekerjaan. Dia kesana kesini untuk mencari pekerjaan, dan alhasil dia sudah mencari pekerjaan beberapa tempat. Dipertemukan dia kepada seseorang dan dia mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu adalah menebang kayu. Apa yang terjadi dengan anak muda ini? Dengan semangatnya di hari pertama, dia menebang kayu. Dengan semangatnya, dia mendapatkan 8 pohon yang dia tebang. Dia merasa puas dan dia pulang. Esok harinya dia datang lagi ke hutan itu untuk menebang kayu di hari yang kedua. Dan apa yang terjadi? Dia menebang kayu tidak seperti kemarin hasilnya. Yang kemarin mendapatkan 8, hari yang kedua dia mendapatkan 6 pohon. Dia agak bingung, tapi dengan dia berpikir, ya sudahlah, siapa tahu besok saya akan lebih baik lagi. Dan apa yang terjadi di hari ketiga? Dengan semangatnya juga dia pergi ke hutan itu untuk menebang pohon kembali. Dan yang terjadi lagi, dia menebang hanya mendapatkan 4 pohon. Dia semakin bingung. Dia bertemu dengan bosnya. Dia berkata, "Saya bingung, bos. Kenapa saya di hari ketiga ini saya hanya mendapatkan 4 pohon, sedangkan saya hari pertama saya mendapatkan 8 pohon, 6 pohon, dan saya sekarang dapat 4 pohon. Bukannya saya malah lebih banyak mendapatkan pohon, tapi saya kenapa harus malah lebih menurun mendapatkan pohon itu?" Dengan santainya majikannya ini berbalik bertanya kepada si anak muda ini. "Saya bertanya kepada kamu, apakah kamu pernah mengasah kapak yang kamu pakai untuk menebang pohon ini?" Si anak muda itu menjawab, "Tidak pernah." Si bos majikannya kembali menjawab, "Kamu tahu kesalahan kamu di mana? Itulah Kamu bekerja hanya berfokus pada hasil, tapi kamu tidak pernah berfokus kepada sang pemberi hasil itu sendiri. Yang artinya, asahlah kapak itu, karena kapak itu adalah sumber dari pendapatanmu, sumber dari berapa banyak yang kamu dapatkan menebang pohon itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi kadang kepada kita semua. Kita hanya bekerja fokus pada hasil. Kita tidak pernah fokus pada pada siapa yang memberi hasil kepada kita. Contoh ringan dalam hal beribadah. Kita beribadah apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita ibadah semaunya kita. Dalam hal berdoa, kita berdoa hanya seperlunya saja. Dalam hal membangun hubungan intim kepada Tuhan, kalau mau saja. Itu yang terjadi pada kita. Padahal kita tahu bahwa si empunya hasil itu siapa. Si empunya berkat itu siapa, yaitu Tuhan, sumber dari berkat kita. Ada dikatakan dalam, "Carilah dahulu kerajaan Allah, dan selebihnya akan ditambah-tambahkan." Tapi kadang tidak yang terjadi dengan kita. Kita hanya fokus kepada saya harus menghasilkan ini, saya harus menghasilkan itu. Tapi kita tidak pernah berfokus kepada si pemberi hasil itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini yuk kita sama-sama belajar bagaimana kita berfokus kepada apa yang memberikan berkat kepada kita. Selebihnya Tuhan akan memberikan yang lebih lagi saat kita mengasah kapak kita, mengasah apa yang menjadi bagian kita.
Tuhan akan memberikan lebih lagi. Terima kasih buat sharing pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.